itu dia keseruan di game yang kedua akan berlanjut dengan adanya satu buah pertemuan dari kedua belah tim Blacklist International versus EVOS Esports. So without any further ado, let's get jump to the land of down. Let's go. Ini dia. Satu agregat point. Ya, 1-0 dan bahkan EVOS yang lebih leading ya. Dan sekarang bahkan mereka membawakan Joy, yang berarti mereka bisa main agresif juga untuk di awal-awal program. Membawa Joy, Rhythm of Joy, main Gin. Ini akan jauh lebih besar mungkin dari sisi pemberian damage-nya ya. Cuman mereka harus tahu juga kalau mereka harus bisa menggangin Haritnya nih. Nah, kita bicara soal siapa yang bakal bisa menggangin Harit nanti. Karena untuk efek stunnya jelas ini agak kurang ya buat EVOS Esports. Begitu juga dengan penanganan yang cukup kurang juga di area top lane nih. 2 versus 1 Om. Ya, dibalikin dengan satu Vengeance dan ada flash combo yang terjadi tadi. Wow, langsung hilang seketika. Cukup babak belur, Brave Smite dan juga emblem tank yang dibawakan masih belum bekerja cukup maksimal di area top lane sana tadi. Ya, apalagi membawakan emblem fighter dan juga Festival of Blood ya. Ini buat si siapa tadi? Jumping Man ya. Ini mid lagi deh, EVOS kalah malah di early game. Oke, nampaknya ini bukan awal yang baik. 2 pemain hilang untuk nothing. Sedangkan kalau kita bicara soal MP, di sini masih berkutat dengan jungle pattern-nya. Dan apakah ini jadi satu hal yang membuat EVOS akan coba untuk menukar kerugian dengan adanya objektif Turtle? Karena ini early yang nggak diduga-duga datang dari Blacklist, membuat EVOS lumayan belum terlihat di konsep early power yang harus mereka bawakan nih Om. Ya, karena mereka membawakan Joy. Joy yang harus mungkin diberikan kenyamanan untuk bisa setup nanti ya di turtle yang pertama. Dan kalau mereka sudah ketinggalan 2 point kill seperti ini, setupnya jelas bakal dipegang oleh Blacklist International. Jadi ya, Silent Aspect oke, too early untuk dibuka walaupun Park Ziva lumayan babak belur. Ada waktu yang terbuang, Park Ziva bisa buka ke area level 4-nya untuk farming tentunya. Dan Turtle sudah mulai hadir di area bottom lane. So good lah ya. Belum ada serangan-serangan masif yang dibuka. Masih main aman banget untuk Outplayed dan juga Niki. Cuman Turtle nih. Turtle harusnya udah mulai jadi ladang untuk EVOS bisa menukar harusnya nih Om. Dan ya kita tahu tuh, lihat tuh Jumping Man yang ngamuk langsung kan. Berarti dia bawain Vengeance nih, bakal ngebuang banyak sopsi lawan. Wow, walaupun dia harus tumbang di tangan seorang Tony. Terlalu dalam masuk ke area depan ditukar lagi. Dengan adanya objektif Turtle yang diamankan, membuat akhirnya Blacklist International tidak pulang dengan tangan kosong di area objektif Turtle. Alright. Dan tugas dari Lucas memang untuk mengacaukan bagian belakang sih, kayak dia bakal jadi distraction, pakai Vengeance-nya, ya melukai lawan-lawannya juga, dan setelah itu ya objektif jatuh ke tangan dari teammates-nya, baru mereka bakal bisa mendapatkan objektif yang lain lagi. Objektif yang udah mulai dituju di area bottom lane. Zaman Force, Synchro Vision. Tapi nampaknya ada satu pemain yang tumbang, Hanavel. Hampir terkena satu serangan dari Soul Saver yang dimiliki oleh MP. Dan untungnya tidak ada pertukaran yang diamankan oleh EVOS Esports. Wah, itu nyaris banget tadi. Sudah kena galau ya kan? Kena implosion. Gegana ya. Iya, tapi masih bisa kabur juga. Dan Outplayed masih cukup baik-baik saja untuk di area bagian bawah ya. Dan lihat bagaimana MP-nya juga sudah mulai dicicil dari Veldora dengan Curtain Call. Lumayan ya, berasa dan oke, hampir di follow up lagi. Tidak ada ya Fedred Astrax, tapi MP still survive, masih bisa mundur. Dan ya goldnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget nih, berkat ada 2 poin untungnya yang diamankan oleh EVOS Esports di sini. Jadi ketinggalan mereka ini berarti cuma ada dari Turtle ya, dengan beberapa platingan yang sempat didapatkan tadi oleh Blacklist International. Dan di bagian bawah ternyata cukup ramai sekarang. Bagaimana Tony juga sudah mulai turun ke bawah untuk mengcover Niki, terutama untuk Turtle juga akan spawn nanti di bagian bawah. Dan Outplayed harus berhati-hati karena dia tidak sendirian di sini ya. Karena EVOS Esports mereka sudah mulai tahu kalau Niki juga ini harus bisa diberikan gold extra. Karena dia belum jalan sama sekali, dia masih ada di bagian bawah sebentar. Late game insurance ya, dari tadi di 1v1-nya cukup terpressure sih dari Niki ya. Ini matchup yang sebetulnya berat banget buat Niki juga di area bottom lane. Terpantau ada satu buah serangan lagi, Synchro Vision mendarat tepat karya tubuh dari Tony. Dan nampaknya Tony masih bisa menahan untungnya dari damage yang diberikan oleh Blacklist International karena masih harus save energy nih. Turtle kedua sudah mulai akan kembali hadir. Ya, tapi terlalu tanky memang ya untuk Tony. Jadi kalau memang dia ditargetkan, pastinya dia masih bisa survive juga. Jadi akan sia-sia semua sword kill yang dibuang oleh Blacklist International. Dan Turtle yang kedua sepertinya tidak masalah untuk Blacklist karena mereka akan dapetin juga sekarang. Free Turtle yang akan coba untuk ditukar lagi kan dengan adanya advantage yang akan mereka create dari bottom lane. Veldora harus tumbang begitu saja dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Outplay. Dan bahkan Outplay maju ke depan diamuk dengan adanya MP juga yang mampu untuk membuat akhirnya Cloakun tumbang. Tony
Tony pun harus menjadi korban. Dan nampaknya pertukaran yang diamankan adalah Anavel yang sedang bekerja di area top lane. Ya, tapi itu 5 pemain all in ya dari Blacklist untuk bisa langsung menuju ke bagian bawah. Jadi mereka sangat-sangat mengharapkan bisa mendapatkan poin kill dan untuk mereka bisa dapetin juga sehingga keunggulan masih untuk mereka juga meskipun memang ada pertukaran di area top di mana Anavel berhasil untuk mendapatkan top turret. Wah, ini jadi pertukaran sideknya aja nggak sih jatuhnya, Om? Karena masih mahal banget sebenarnya untuk Blacklist. Masalahnya tadi ada 3 pemain hilang, ditambah lagi ada turret juga yang hampir tumbang. Ada 2 turret hampir ya. Dan ini yang ngebuat goldnya lumayan sering dipegang oleh Blacklist dan Hunter Strike. Nampaknya menjadi first item bagi MP. Iya, Hunter langsung di build ya. Tapi tadi kita selalu melihat ini konsep mungkin untuk Blacklist adalah JM Pinkman masuk sendirian untuk menzoning siapapun dan yang lainnya bekerja untuk nyari yang lain dulu nih. Yeah. Baru akhirnya waktu JM Pinkman-nya tumbang, baru dia di backupin tadi. Apalagi dia ada War Axe juga ya, udah lumayan fit sama karakter permainan yang udah mulai dibawakan ya untuk zoning dan ngasih damage ke hero-hero vulnerable-nya dari EVOS, khususnya ada di Cloudkun, Niki juga ini baru tertahan dengan adanya Corson Side aja. Dan sejauh ini udah mulai ada privilege yang diberikan dari Blacklist untuk outplate, dimana center turret poros rotasinya akan semakin luas lagi diamankan oleh Blacklist. Dan gak banyak hal sih dari EVOS untuk Anavel ya, karena dari tadi Anavel udah mulai diutus main landing. Cuman masalahnya di area top lane lumayan suffer juga di 1v2 situation yang membuat akhirnya Anavel tumbang di area top lane. Iya, sangat-sangat sulit ya, apalagi MP tadi beda 1 level, sekarang bahkan sudah 2 level difference yang terjadi. Betul. Dari turtle yang akan spawn juga sebenarnya tidak akan bisa diambil dan Tony harus kabur dengan After of Guardian. Nah, ini perfect turtle harusnya ya. Yep. Anavel hilang, udah nggak banyak hal, nggak akan ada pertukaran lagi yang bisa diamankan oleh EVOS Esports di sini. Dan nampaknya teman-teman dari Blacklist International sudah mulai lumayan nyaman nih sama karakter permainan yang mereka hadirkan di game kali ini yang ngebuat EVOS lumayan terbatas. Serba salah momen kini berada di tangan EVOS. Mau utus karya Niki buat main landing jauh pun nggak bisa semudah itu, karena kalau kita lihat dari outplay dari tadi dia proaktif banget buat main landing. Ini beda banget ya Blacklist game pertama dan game yang kedua, di mana di game kedua ini mereka sangat unggul sekali sehingga mereka bebas untuk melakukan apapun juga dan terlihat sangat leluasa Blacklist International berhasil untuk megang map dari EVOS Esports. Dan perbedaannya di sini adalah EVOS nggak begitu bisa untuk bisa ngejar ketertinggalan nih, karena gold difference-nya lumayan di lead jauh juga nggak sih di game kali ini oleh Blacklist International. Ditambah lagi ada perbedaan dari gap level 2 antar jungler yang ini nggak memudahkan Anavel nih untuk kontestasi. So let's see akan ada serangan seperti apa nih yang akan di-create oleh EVOS untuk menukar ya, kerugian-kerugian yang di-create oleh Blacklist International di game kedua ini. Ya, karena banyak hambatan ya. EVOS Esports mereka maju, mereka ketemu dengan Implosion, mereka masih ada lagi Deadly Grass punyanya si Haji. Dan Tony kalau mau maju buka dengan After of Guardian, ini bedanya yang di belakangnya sudah nggak ada lagi yang kayak tadi seperti Badai yang bisa follow up lagi untuk second CC. Ini kan Cici yang kita tahu ya, Cici nggak ada yang namanya stun, cuman slower. Dan memang punya damage bisa ikat 2 hero. Cuman ya that's it gitu loh. Kalau sampai bisa dibalikan langsung dengan efek stun juga bakal sulit untuk Cici. Dan dari tadi momen yang terjadi yaitu pengembalian keadaan yang selalu bisa dibawakan oleh Blacklist International yang diusir mundur dengan adanya Avatar Guardian. Dan lihat bagaimana Veldora bakal coba untuk mulai mencari satu buat target perk sifat tercicil. Tapi itu sustain karena tidak bisa menahan damage yang diberikan justru Tony. Di sini yang harus hilang dengar ya synchrovision moment dan damage yang diberikan oleh seorang Pinkman. Dan nampaknya kali ini MP maju ke depan mengarah ke Niki dan nontonnya Niki still survive. Dan lihat bagaimana Veldora harus terjebak dengan Eternal Guard dan harus hilang di tangan seorang MP. Wow, follow up demi follow up yang dilakukan oleh Blacklist juga berjalan dengan mulus meskipun tadi nyaris ya. Dari MP-nya yang ternyata miss untuk tapping dari Soul Server dia. Yes. Gagal untuk mendapatkan target, tapi yang kedua dimasuk lagi dan berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill juga. Lord terbuka Blacklist International. Lagi-lagi tanpa hambatan untuk mendapatkan objektif penting. Mulus mereka untuk masuk ke objektif yang dituju ya. So far, Holy Crystal sudah di tangan oleh Anavel. Tapi apakah ini akan menjadi jawabannya? Karena Anavel dari tadi menyibukkan dirinya dengan bermain proaktif, nge-maintain landing. Tapi nggak banyak. Karena lihat, mapping awareness dari Blacklist di kondisi yang lagi winning kayak ini enak banget. Dan nampaknya ada yang sudah mulai terkepung. Situasi yang tidak begitu baik harus dialami oleh Anavel di area top lane. Oh, tapi nice sih buat Anavelnya. Tapi, kelihatan Anavel. Ini sulit, apakah masih bisa lumayan buying time sih nggak sih dengan ada gerakan Anavel gini. Dan ya kita tahu ini punya mobilitas juga kan dari Anavel. Dan bahkan dapetin turret loh. EVOS Esports mungkin mereka masih bisa mengejar kah? Tapi JM Pinkman
Dan melihat item-item buat outplay yang sudah selesai untuk Holy Crystal-nya. Ini kelihatan sangat bahaya loh EVOS Esports, mereka harus bersiap-siap kalau sampai ditabrak dari front to back, bukan dari mungkin manjangin lane ya. Tadi kita bilang kan advantage dari EVOS Esports, dan mereka punya 2 hero yang bisa manjangin lane. Yep. Ada Joy, ada Moskov juga, tapi sekarang untuk main front to back jadi PR mereka. Nah, karena lihat permainan front to back-nya kali ini sudah mulai dijawab dengan dari MP yang udah mulai kasih pressure perlahan tapi pasti. Tambah lagi damage dari outplay ini sudah akan semakin bersinergi oleh tim Blacklist Internasional. Dan sejauh ini Lord akan dikawal. Di area top lane lumayan slow push berkat adanya masih ya permainan yang dibawakan oleh Anavel untuk mengurangi kerusakan yang bisa saja terjadi. Sedangkan di area bottom lane, fokus dari Blacklist memecahkan satu base turret, nampaknya ini menjadi harga yang wajib mereka dapatkan karena Eternal Guard, connect area Veldora, mengarah ke area Tony, tertinggal dari kawanan buat akhirnya Tony tumbang dan base turret berhasil dihancurkan. Yap, sedemikian cepat untuk base turret yang pecah juga dan bahkan langsung menembus lagi untuk area base milik dari EVOS Esports dan bahkan tumbang juga untuk Anavel. Wow, 1v1 situation yang tidak begitu baik dan lihat amukan yang diamankan oleh seorang Pigman membuat akhirnya satu player kembali tumbang dari EVOS Esports. 3 player hilang, misalkan 2 pemain saja. Base Rexpos dan Blacklist International menolak untuk dikalahkan 1-1 di game yang kedua. Wow,